Ini saya terusin yang tadi ya. Cuman mengenai bagaimana mati terhadap diri sendiri. Ya, judulnya itu ada 3 ya. Apa 3 bidang ya? Keinginan, kehendak, dan jalan yang baru. Karena kita punya sebelumnya kita itu manusia, kita punya keinginan, kehendak, dan jalan yang lama. Sekarang yang baru. Oke? Nah, kita lihat dulu yang lama. Akibat kejatuhan manusia saat berdosa. Ya, kita lihat. Yang pertama. Slide berikutnya di Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu menanggung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesatian kau akan melahirkan anakmu. Jadi, ya, karena dosa, ini yang situasinya kita mesti sadar semuanya. Kita semua anak. Ya. Dunia jadi kebalik semua. Anak yang seharusnya menjadi sukacita bagi ibunya, sekarang menjadi sumber kesakitan bagi ibunya. Dari awal lahir. Dan dikatakan banyak lagi. Jadi seluruh manusia itu, makanya manusia itu dari awal udah menjadi sumber kesakitan bagi siapa? Bagi ibunya yang paling sayang, yang paling memberkati dia. Dari awal anak itu udah menjadi sumber dan sangat banyak lagi. Ya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Jadi anak itu yang seharusnya menjadi sumber sukacita, menjadi sumber kesakitan. Kita semua begitu. Makanya dari awal, kalau kita tahu ini, ya dari awal, manusia jangan sok-sok bilang bisa melayani. Jangan sok-sok bilang bisa taat. Jangan sok-sok bilang bisa kudus. Dari awal, belum lahir aja udah bikin kara terus. Gitu loh. Termasuk kepada siapa? Kepada ibunya. Kapan? Belum lahir, lagi ngandung aja udah bikin masalah. Habis itu, detik dia dilahirkan, bikin masalah lagi, bikin penyakit. Makanya orang ya kadang-kadang yang bilang dengan kekuatan sendiri bisa mengikuti firman Tuhan. Ya nggak ngerti ya. Lagi ngandung aja kamu udah bikin masalah kepada ibumu. Lagi dilahirkan udah bikin masalah lagi. Boro-boro bisa menjalankan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kan nggak ada orang yang pengen sakit atau disakiti. Kita lahir, sebelumnya lahir udah nyakitin orang. Namanya ibu kita. Lagi dilahirkan, nyakitin lagi. Oke? Jadi sejak awal lahir, bahkan sebelumnya waktu dikandung, manusia itu sudah menjadi sumber kesakitan bagi orang lain. Boro-boro mengasihi, menjadi sumber kesakitan. Jadi manusia itu lahir dengan kegagalan. Belum bernapas saja udah melanggar hukum Taurat. Oke? Berikutnya. Namun kau akan berakhir kepada suamimu. Ya? Hubungan Hawa dengan Adam awalnya adalah kasih, sekarang menjadi kedagingan. Jadi dari awal ya, kejatuhan sejak kejatuhan manusia, hubungan Tuhan manusia itu yang tadinya didasarkan kasih menjadi kedagingan. Semua orang rusak. Inginnya keinginan kedagingan. Jadi bukan hanya kehendak, bukan hanya jalan, keinginan juga udah rusak. Kedagingan isinya. Engkau akan berakhir kepada suamimu. Kedagingan. Ya. Jadi manusia, keinginan manusia, apapun juga. Keinginan manusia, apapun juga. Sifatnya kedagingan. Ya. Itu dari sejak kejatuhan. Apalagi? Ya. Slide berikutnya. Dikatakan ia akan berkuasa atasmu. Hawa diberikan sebagai penolong. Ya, Adam seharusnya ditolong, menerima pertolongan dari Hawa. Malah sekarang yang ditolong itu malah jajah Hawa. Sebelumnya balik lagi ya. Jadi malah sekarang menguasai Hawa. Yang seharusnya ditolong, berterima kasih, malah menjajah. Bergantung pada kekuatan sendiri, mengutamakan diri sendiri. Jadi kehendak diri sendiri yang berkuasa sekarang, menggantikan kasih. Hawa kan menolong sebagai kasih. Ya toh, seharusnya dikasihi. Malah
dijajah. Jadi Adam seperti itu, rusak, ya. Jadi kehendak diri sendiri yang utama, ya, dari sejak kejatuhan. Lalu berikutnya, ayat 17, Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari buah pohon, ya kita tahu pohon pengetahuan baik dan jahat, yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, ya, maka terkutuklah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumber hidupmu. Jadi tanah yang di hari ketiga itu diberikan Tuhan dengan tumbuhan yang sudah berbuah dan berbiji, atau menjadi berkat bagi manusia, sekarang menjadi tanah terkutuk. Ya, jadi dunia menjadi tempat yang susah untuk hidup. Itu kita. Jadi kalau di dunia itu ada banyak masalah dan kita bikin masalah ke orang lain, ya itu jangan bingung. Itulah dunia yang dalam dosa. Semua. Ya, jadi jangan bingung. Ya, jangan bingung. Dunia itu rusak. Kita juga nyakitin orang, orang juga nyakitin kita. Dunianya kacau balau dan dunia itu terkutuk. Ya, cari uang jadi susah. Oke? Berikutnya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Di hari ketika penciptaan, tanah tidak menghasilkan semak duri dan rumput duri. Yang ada tumbuhan yang berbuah dan berbiji. Tapi sekarang yang dihasilkan semak duri dan rumput duri. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan jadi makananmu. Jadi tanah yang seharusnya menghasilkan buah untuk makanan, sekarang menghasilkan semak dan rumput duri. Semak dan rumput duri itu bikin luka orang. Oke? Bikin luka. Nggak matiin, tapi bikin luka. Ya. Jadi jalan manusia itu selalu penuh penderitaan. Jangan bingung kok di dunia itu ya. Kayak banyak yang mengecewakan atau menyakiti hati. Jangan bingung. Dunia ya begini. Sejak kejatuhan. Ya, tanpa Tuhan. Begini. Oke? Lalu, berikutnya. Dengan berpuluh kau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, dengan perlu. Jadi hidup yang seharusnya itu penuh diberkati, ya, tanaman berbuah, berbiji di Taman Eden, itu menjadi hidup yang penuh kesulitan. Cari uang susah. Dan dunianya susah. Ya, setengah mati. Jadi jalan manusia penuh kesulitan. Jalan manusia penuh rumput duri, penuh kesakitan, dan menyakiti dan disakiti. Jangan bingung, ya. Makanya kalau orang nyakitin kamu jangan bingung. Kalau dunia keras, susah, jangan bingung. Ya. Itu akibat makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, Adam dan Hawa. Seluruhnya gagal. Oke, lalu apa lagi? Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Engkau akan kembali menjadi debu. Nggak langsung jadi debu. Nggak langsung mati. Menderita dulu baru mati. Ya. Jadi kayak tadi saya preaching, pisaunya, pedangnya nggak langsung bunuh. Tusuk dulu, berdarah dulu, menderita dulu, nggak bisa berdaya, tenaga nggak ada, dan jadi marahan terus, baru mati. Nggak langsung. Oke? Engkau akan kembali menjadi debu. Nggak langsung jadi debu. Ya? Manusia hidupnya menuju kematian. Makin lama, makin tidak berdaya. Makin lama, makin dekat debu. Oke? Itu manusia. Oke? Jadi, saya rekap di slide berikutnya. Akibat kejatuhan manusia, sadarlah bahwa dari sejak awal kita dilahirkan, ya, keinginan, kehendak, dan jalan manusia itu penuh kegagalan dan penderitaan dan menyakiti orang. Kita semua belum lahir aja udah nyakitin ibu. Lagi dilahirkan, nyakitin lagi. Setelah jadi lahir, nyakitin lagi orang lain. Keluarnya rumput duri, semak duri, dan setengah mati. Begitu.
sampai mati suatu saat, menuju kematian. Ya, jadi dari sejak awal dilahirkan, bahkan waktu dikandung, udah sakit terus. Kita nyakitin orang. Termasuk yang paling dekat dengan kita. Jadi, dan keinginan kita di waktu lahir udah rusak. Yang ada berahi, kedagingan. Kehendak kita, jalan kita semua rusak. Kehendak dan jalan. Adanya duri, dan setengah mati. Jadi, jalan manusia, kehendak manusia itu penuh dengan susah, dunianya sulit, dan isinya luka terus karena rumput duri dan semak duri. Sampai akhirnya kematian. Ya, itulah manusia tanpa Tuhan. Kalau manusia yang bekerja ya kayak gitu. Nggak bisa dirubah. Ya, orang agama gimana yang sudah bertahun-tahun belajar dan puasa dan di gua segala macam, sama aja. Karena udah di dagingnya tubuhnya. Ya. Terus gimana? Bagaimana Tuhan menolong kita? Oke? Pertolongan Tuhan. Ada berapa hal. Pertama, keinginan kita. Yang tadinya dikatakan penuh kedagingan. Ya. Jadi kau akan berahi. Jadi kedagingan, ya. Isinya kedagingan. Gak usah diganti. Ya. Nah, terus apa yang Tuhan lakukan? Dan diri kita, termasuk keinginan kita, menuju kematian. Seperti debu. Ya. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ya, di surat yang akhir Alkitab. Surat-surat Yohanes. Ya, itu udah di akhir Alkitab. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Oke? Kita ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, dunia itu akan lenyap, kita juga akan lenyap. Dunia itu penuh penderitaan. Oke? Jadi jangan kau belain dunia. Jangan belain diri sendiri. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Jadi yang kita miliki, keinginan daging, keinginan mata, ya manusia semua, dan keangkuhan hidup, itu bukan dari Tuhan. Bukan Tuhan yang memberi. Bukan ini rencana Tuhan, bukan. Bukan dari Tuhan. Tapi karena kita jatuh dalam dosa. Kita keturunan Adam dan Hawa. Ya, orang lain juga sama. Makanya sama orang lain gampang maafin ya. Karena semua orang rusak. Seperti ini. Melainkan dari dunia. Dunia yang jatuh karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena mendengarkan nabi palsu iblis. Ya. Nah, oke. Nah, kita lihat ayat 17. Ini harap jangan ganti. Sebentar. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Masuk keinginan kita. Karena menuju debu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya apa? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia akan mati. Satu-satunya jalan untuk keinginan kita bisa diubah. Kita tidak mampu mengubah. Hanya sadar bahwa kita ini tidak mampu. Seperti orang yang mau mati nggak mampu karena udah nggak berdaya. Dan akan mati. Terima kematian itu. Terima kebenaran bahwa kita menuju ke debu. Diri sendiri. Jadi sebetulnya nggak usah dipapain diri sendiri. Sadar bahwa kita itu adalah orang-orang yang nggak punya kekuatan untuk mengubah diri sendiri. Dan akan mati. Oke? Jangan dilawan. Seperti yang diajarkan di gereja-gereja agamawi. Bergumul supaya kamu bisa bangkit, bisa apa dengan kekuatan sendiri.
Lu kata bergumul tuh kamu belum mati tuh. Kamu masih bergumul, masih nggak mau mati. Memang belum mati menuju kematian. Ya toh? Sedang lenyap, belum lenyap. Menolak. Orang gereja agamawi, gereja-gereja, kenapa nggak diberkati? Kenapa dia setengah mati? Kenapa dia pada stres? Karena mereka masih hidup semua. Mereka nggak ngerti firman. Karena mereka masih melawan, mereka bergumul. Jangan bergumul. Nyerah. Terima kematianmu. Terima yang Tuhan bilangin bahwa manusia dan dunia itu akan lenyap menuju kematian. Ya? Ngerti nggak? Jangan takut akan kematian. Karena itu satu-satunya jalan untuk keinginan daging kita dirubah. Dan kita dirubah. Jangan takut menuju kematian. Jangan takut kalau kamu nggak bisa mengatasi anakmu yang susah. Jangan takut kalau kamu nggak bisa mengatasi pekerjaanmu atau duniamu yang penuh dengan rumput duri, dengan kesulitan. Jangan takut. Terima. Sadar bahwa kita itu adalah seperti orang yang sudah lahir, udah penuh penyakit, dan menuju kematian. Nggak bisa apa-apa. Sadar. Nyerah. Ya. Yang saya kasih tahu. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi, saya kasih tahu ya. Orang yang mau mati, orang yang mau mati, itu hanya punya satu keinginan. Untuk hidup. Orang yang mau mati, tahu dia akan mati. Dia hanya satu keinginan. Mau hidup. Itu yang Tuhan inginkan kita miliki. Tahu bahwa kita tuh mau mati. Kita nggak berdaya. Tapi ganti keinginan dagingmu semua. Dengan yang benar. Seperti orang yang mau mati. Hanya punya satu keinginan. Yaitu untuk hidup. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sedang lenyap itu artinya mau mati. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah apa? Untuk kamu hidup. Tetap hidup selama-lamanya. Lihat nggak? Dunia mau mati, kehendak Allah memberikan hidup. Lihat nggak? Ya, jadi keinginan Tuhan adalah kehendak Tuhan adalah tetap untuk memberikan hidup. Jadi, tahu nggak? Cara kita untuk diubah keinginan kita, mengerti bahwa keinginan daging, seluruh keinginan kita, mau apapun juga kedagingan, mengerti bahwa di dalam keinginan kita itu sudah rusak semua. Dan sadar bahwa kita itu akan mati, termasuk keinginan kita, dan jangan ditolak. Tahu bahwa semuanya rusak. Tapi orang yang mau mati hanya punya satu keinginan, untuk hidup. Dan itulah kehendak Tuhan, untuk kamu hidup. Tapi hidup bukan di dunia yang lama. Hidup menurut standar Tuhan. Itu. Jadi di dalam keinginan kita, ngerti bahwa kita tuh nyerah, nggak bisa ganti, kita harus mati, tapi sebagai orang mati, kita ingin hidup. Tapi yang hidup apa? Hidup dari Tuhan. Dan itulah kehendak Tuhan, untuk memberi kita hidup. Pada waktu kita berubah, dari keinginan bicara, gue mau ini, gue mau itu, gue mau ini, dia mestinya begini, dia mestinya begitu, dia mestinya begini. Udah, lu nyerah deh. Dunia itu banyak sekali. Kita ini penuh, dunia ini penuh penderitaan, penuh penyakit. Kita sendiri juga sumber penyakit. Terutama kepada yang pertama, waktu dikandung aja udah nyakitin ibu. Laki yang dilahirkan nyakitin lagi. Udah jadi baby, nyakitin orang tua lagi. Dan dunia itu semua begitu. Ya udah. Ya.
rela untuk mati karena menuju kematian, dan ganti seluruh keinginan itu dengan satu, hidup di kerajaan Allah. Ganti seluruh keinginan tadi dengan satu, Tuhan, saya mau mati, berikan saya hidup di dalam kerajaan surga, hidup di dalam kehendak-Mu, di dalam kasih Tuhan. Ganti seperti itu. Jangan minta satu-satu seperti yang agama Wi ajarin. Teologia klaim, teologia perintah atau apa tuh. Jangan dengerin, itu iblis semua ajarannya. Ganti dengan satu. Saya mau hidup di kerajaan Allah berdasarkan kasih Tuhan. Ngerti nggak? Satu paket. Gak usah pikirin lagi. Pekerjaan, anak, apa nggak usah. Paket aja jadi satu. Hidup di dalam kasih Tuhan yang memberikan kerajaannya. Ganti dengan itu. Selesai. Seperti orang mati, maunya hidup. Dan menurut kehendak Tuhan, kau akan hidup. Tuhan hanya tahu satu. Hidup berdasarkan Tuhan, kau hidup di dalam kerajaannya sebagai anak yang dikasihi. Terima paket itu. Ya, itu caranya pindah dari keinginan daging. Kalau agamawi, teologi ngajarinya kamu keinginan daging A, ganti sangkal A, B sangkal B, C itu ajaran manusia semua. Betul enggak? Kalau sama Tuhan, tahu loh kamu tuh mau mati karena kamu keturunan dosa, orang yang berdosa. Dan orang yang mau mati cuma satu, saya mau hidup. Dan itu dari Tuhan. Dan dari Tuhan cuma satu standarnya, hidup berdasarkan kasihnya di dalam berkat kerajaan surga. Itu aja. Ya, pada waktu kamu pindah ke situ, kamu hadem, kamu akan dapat semua kerajaan surga, dapat semua kasih Allah. Ya, jadi jangan dengerin ajaran setan satu gitu. Klaim A, klaim B, klaim C, klaim D, klaim E. Lu kira di asuransi ya? Gitu loh. Itu bukan dari Tuhan, dari manusia yang mengikuti iblis. Ya, berikutnya. Pertolongan Tuhan untuk kehendak dan jalan. Oke? Ya, lihat. Iya. Yesaya 55:7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Kita adalah pemerintah, kita orang jahat, kita orang fasik. Ya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, maka dia akan, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku, rancangan Tuhan, bukanlah rancanganmu. Ya. Dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganmu. Jadi, meskipun tadi kita sudah tahu ya dari kejadian, seluruh bukan hanya keinginan, kehendak dan jalan kita penuh kegagalan dan menuju kematian. Tetapi di Yesaya 55:7 ini dikatakan ada rancangan Tuhan, ada jalan Tuhan. Ngerti enggak? Dan rancangan dan jalan Tuhan jauh lebih tinggi dari rancangan manusia. Oke? Itu harapan kita. Oke? Rancangan Tuhan itu kayak apa? Rancangan manusia itu kayak apa? Rancangan manusia penuh kegagalan. Kayak apa sih? Oke. Kita pindah. Ya, di Yeremia 29. Di slide berikutnya. Di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya. Pertama, rancangan Tuhan namanya rancangan damai sejahtera. Memberi kedamaian di hati dan memberi sejahtera. Oke? Rancangan manusia. Rancangan kecelakaan. Saya kasih tahu.
Jangan main-main dengan kehendak kita untuk diberkati, untuk apa dari bahan Tuhan. Bukan hanya kau tidak dapat. Yang ada adalah rancangan kecelakaan. Yang ikut jalan agamawi, yang mengikut rancangan diri sendiri, di Alkitab dikatakan rancangan tersebut akan membuat kau celaka. Ingat. Rancangan kecelakaan. Dia tahu artinya rancangan kecelakaan apa? Kecelakaan tahu? Nggak sengaja. Tapi ditabrak mati juga loh. Ngerti nggak? Bukan sengaja. Kecelakaan. Ngerti nggak bahas kata kecelakaan? Nggak sengaja. Ya tapi mampus juga gitu loh. Itulah rancangan agamawi. Itulah rancangan manusia. Karena kita hidup di tanah terkutuk. Rumput duri, semak duri, semuanya sakit. Dan bawa kesakitan. Hati-hati memakai otak kita untuk mentafsirkan Tuhan. Bukan hanya salah. Pasti membawa kecelakaan. Bukan karena Tuhan menghukum. Karena itulah pikiran dari manusia yang jatuh dalam dosa. Termasuk ahli Taurat. Termasuk orang yang dipanggil seperti Farisi. Termasuk ahli teologi. Yang ada yang membawa kecelakaan. Hanya rancangan dari Tuhan. Damai sejahtera. Oke? Dan itu ada pada kita. Hati-hati dengan pikiran kita untuk mendapat berkat dan lain-lain untuk mengerti Tuhan, mentafsirkan Tuhan. Bukan hanya salah. Itu namanya rancangan kecelakaan. Tapi, kalau kita tidak bergantung pada itu, kita punya pengharapan karena kita tidak mampu. Orang agamawi hanya mampu membuat satu hal, membuat rancangan kecelakaan. Manusia hanya mampu membuat satu hal, membuat rancangan kecelakaan menuju kematian. Nggak sengaja, tapi celaka. Dan di dalam kegagalan itu kita mesti punya satu ya. Kehendak Tuhan dalam diri kita mengenai kamu yang namanya rancangan damai sejahtera. Makanya jangan bergantung pada pikiran kita. Hati-hati dengan program otak kita. Mesti begini, mesti begitu. Di gereja, dalam hidup, dalam pelayanan, hati-hati. Tahu nggak? Pikiran kita hanya mampu membuat satu hal. Membuat rancangan kecelakaan. Oke? Pada waktu kita bergantung sama kasih Tuhan, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Ya, oke? Itu bedanya. Jadi Tuhan mau mengganti rancangan kita dengan rancangan Dia. Jalan kita dengan jalan Dia. Di Filipi 2 ayat 12. Sebelumnya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Oke? Karena itu tetapkanlah, kerjakan. Sekarang pakai, lakukan. Keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Kenapa dibilang takut dan gentar? Karena di dalam diri saya, di dalam dirimu ada dua. Kau sendiri, keturunan Adam dan Hawa, dagingmu, yang belum dirubah. Nanti setelah di surga baru dirubah. Dan Kristus di dalammu, Tuhan di dalammu. Mana yang kamu jalankan? Mana yang kamu ikuti? Biarpun kamu sudah selamat, saya sudah selamat. Karena pada waktu kita mengikuti kedagingan kita, kekuatan diri kita, agamawi kita, dan kita bisa.
Karena kita orang yang merdeka. Jalan itu adalah rancangan kecelakaan. Penuh kegagalan dan menuju penderitaan. Kecelakaan. Makanya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentarlah kau. Karena di dalam kita mampu membuat rancangan kecelakaan. Kita mampu membuat kegagalan. Tahu nggak? Bahkan yang paling selamat pun tetap mampu membuat rancangan kecelakaan. Mampu membuat rancangan kegagalan. Tinggal takut dan gentarlah. Kita mempunyai dalam diri kita seperti itu. Tetapi kalau kita mengikuti Tuhan Kristus di dalam kita, Tuhan yang bekerja di dalam kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Kemauan, keinginan, kehendak, ya, maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi ini keinginan, pekerjaan, dan kehendak. Pada waktu kita bergantung sama Tuhan, jangan pakai otakmu. Karena otakmu bukan hanya salah, gagal, dan membawa celaka. Tapi pada waktu kita bergantung sama Tuhan, yang mempunyai keinginan, kemauan, dan mempunyai pejalan, dan mempunyai kerelaan atau kehendak, tiga-tiganya, kita berserah kepada Dia semuanya. Karena kita orang mati, nggak mampu. Jalan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Penting. Makanya tidak cukup. Untuk keselamatan cukup kamu percaya. Tapi tidak begitu. Setelah percaya, ikuti terus bergantung sama kasih Tuhan di dalam keinginan untuk hidup di dalam kerajaan surga. Di dalam kasih-Nya, di dalam kerajaan Allah, di dalam kasih-Nya. Selalu mengikuti kehendak Tuhan. Yang kita nggak tahu. Tapi kita bergantung pada Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan yang kita nggak tahu. Hanya bergantung pada kasih. Biar Dia yang merencanakan. Dia nggak usah ngomong ke kita. Dan Dia menjalankan. Tapi Tuhan hanya bilang, apapun yang Dia jalankan, hanya satu. Damai sejahtera untuk kamu. Oke? Hati-hati dengan otak agamawi. Bukan hanya agamawi. Bukan hanya salah. Rancangan kecelakaan. Nggak sengaja kau celaka. Ya? Berikutnya. Jadi apa kehendak Tuhan bagi kita? Saya rekap. Dalam keinginan, kita sadar, pada 3 ya. Keinginan, saya sudah sharing di sebelumnya. Keinginan, kehendak, dan secure. Mempunyai keinginan, mempunyai rencana, kemudian melakukan, mengerjakan. Dalam 3 hal tadi. Keinginan, kita sadar bahwa keinginan kita itu apa? Manusia lama ya, dagingnya. Penuh kedagingan dan hidup kita menuju kematian. Nggak bisa diganti. Mau dimarahin ke apa? Kita ya isinya keinginannya kedagingan. Yang katanya, oh saya mau sukses, saya mau apa, begitu. Nanti ujungnya kedagingan. Karena dagingmu seperti itu. Ganti dengan mati terhadap itu. Dengan ganti apa? Menerima keinginan Tuhan. Seperti orang mati, kita menerima keinginan Tuhan, orang mati pengennya apa? Hidup. Cuma satu. Orang mati maunya apa? Hidup. Makanya dokter laku. Mari kita hidup menurut standar Tuhan. Yaitu hidup sebagai anaknya yang dikasihi, diberkati di kerajaan Allah. Cuma satu, ganti. Jangan berantem dengan keinginanmu, kamu pasti kalah. Jangan dengerin orang pendeta yang ngajarin klaim. Fokus satu hal, nggak bisa. Terima, itu salah. Keinginan kita salah. Dan kita menuju kematian, ya biarin mati sekalian. Tapi orang mati, atau orang mau mati, mempunyai keinginan satu, untuk hidup. Berarti enggak. Untuk hidup. Yang pertama diselamatkan di kayu salib adalah orang yang mau hidup. Pada hari ini juga kau Firdaus.
Ingatlah anakku, yang pertama kali diselamatkan, cuma punya satu keinginan. Saya mau hidup Tuhan. Tolong saya hidup. Ganti keinginan kita. Apapun juga. Jangan pusing dengan anakmu. Jangan pusing dengan istrimu. Jangan pusing dengan suamimu. Jangan pusing dengan orang tuamu. Jangan pusing. Kita tuh mau mati. Cuma satu, ganti. Tuhan, berikan saya hidup. Saya ini orang mati. Mau mati. Berikan saya hidup menurut standar Tuhan. Yaitu dikasihi dan hidup diberkati dengan sempurna di kerajaan Allah. Itu namanya murid Tuhan. Ketiga, pada waktu kamu ingin hidup dari Tuhan, itulah yang pertama di kayu salib. Nanti saya sampaikan itu khotbah gue yang keempat tuh nanti. Itu loh, serinya belum kelar, ini baru kedua. Di Lukas 23. Ya. Dan kehendak. Ngerti ya rencana kita. Di dalam, gini ya, kalau rencana you mau masak, you mau beli baju, itu nggak apa-apa loh. Tapi rencana untuk diberkati, rencana pelayanan, rencana menjalankan pekerjaan Tuhan. Lu jangan coba-coba ya, namanya pekerjaan Tuhan ya. Rencanain. Kalau pekerjaan manusia nggak apa-apa. Kamu mau naik Gojek, Grab, terserah kamu. Pekerjaan Tuhan jangan main-main. Keselamatan dari Tuhan jangan main-main. Gitu loh. Yang semuanya ada belakangnya Tuhan tuh loh. Ngerti nggak? Mau dapat berkat dari Tuhan loh. Namanya ada Tuhan. Ya bukan kamu. Kalau kamu mau masak, mau bikin kue, mau shopping, ya nggak apa-apa. Itu kerjaan manusia, itu nggak apa-apa. Pakai pengetahuan baik dan jahat ya nggak apa-apa. Gitu loh. Tapi kalau pekerjaan Tuhan, keselamatan Tuhan, dari Tuhan, berkat dari Tuhan, kita jangan pakai rencana kita ya. Ngerti nggak? Yang ada tuh rencana kecelakaan keluarnya. Anggap nggak? Itu diberikan di tanah Babel ya. Yeremia 29 ayat 11. Israel di Babel, di dalam agamawi. Jangan pakai rencana kita. Karena rencana kita bukan hanya salah, bukan hanya gagal. Bawa celaka, meskipun kita nggak sadar. Nggak sengaja. Itu begitu. Rancangan kecelakaan. Ikut percaya sama kasih Tuhan. Dan dia bilang, saya pasti bikin kamu rencana dari Tuhan. Dan rencanaku hanya satu, damai sejahtera. Itu. Ngerti nggak? Dan di dalam jalan hidup, eksekusi, kekuatan. Jalan kita juga sama penuh kecelakaan. Takut dan gentar. Jalan kita sama. Adanya duri semua. Kita dari tanah. Nyakitin orang lain. Dan kita disakitin orang lain lagi. Aduh, udah isinya gitulah. Ya udahlah. Kalau sampai kejadian gitu ampuni semua. Udah gak apa-apa. Kita juga perlu diampuni. Ya. Penuh kecelakaan. Nggak sengaja. Nyakitin terus. Ya. Nothing you can do. Nothing I can do. Tapi terima. Jalan dari Tuhan. Oke? Dan jalan Tuhan, damai sejahtera. Kau diberkati, damai sejahtera. Dan kamu memberkati orang lain dengan damai sejahtera. Karena melimpah. Dan Tuhan bilang, di dalam jalan kita menuju debu, menuju kematian. Jalan manusia, apapun juga, menuju debu. Tapi jalan Tuhan selalu membawa pengharapan, nggak pernah mati. Karena ada harapan terus. Rancangan damai sejahtera yang membawa untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Yang mempunyai masa depan bukan orang mati. Orang hidup. Selalu pengharapan. Ya, ngerti ya? Keinginan, kehendak, dan jalan. Itu caranya menyangkal diri. Keinginanmu ganti dengan hidup di kerajaan surga, dikasih di kerajaan Allah, di kerajaan surga, kerajaan Kristus, dikasih oleh Tuhan. Kehendakmu ganti. Hanya bergantung pada kasih Tuhan. Sehingga Tuhan yang berencana memberikan damai sejahtera. Jalan kita ganti.
terima kita mati, kita menerima jalan Tuhan. Jalan kita kematian, menuju kematian. Jalan Tuhan hidup penuh pengharapan. Oke? Jangan takut mati ya. Jangan takut gagal. Jangan takut kalau pada waktu ada masalah. Terima, kita memang orang yang gak mampu. Oke, sekian. Bapa di surga ya Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang mampu ya Tuhan, kami menyerahkan segala kelemahan kami menyerahkan ya Tuhan segala ketidaktahuan kami, ketidakmampuan